Selamat datang di Prancis, di sebuah kota kecil yang napasnya adalah bensin dan jantungnya adalah mesin. Jika kalian mendengar nama Le Mans, pikiran kalian mungkin langsung melayang ke balapan ketahanan 24 jam. Tapi, bagi para gladiator MotoGP, Le Mans punya sisi gelapnya sendiri. Ini bukan sekadar sirkuit, ini adalah sirkuit Bugatti. Sebuah lintasan pendek, teknis, dan sangat kejam yang dibangun di dalam kompleks legendaris sirkuit de la Sarthe. Di sini, aspal tidak hanya menjadi tempat beradu kecepatan, tapi menjadi hakim yang menentukan siapa yang punya nyali baja dan siapa yang akan pulang dengan baju balap penuh debu. Kenapa Le Mans selalu melahirkan drama? Kenapa sirkuit ini disebut sebagai neraka bagi ban depan? Dan mengapa cuaca di sini lebih sulit ditebak daripada takdir? Mari kita bedah anatomi kegilaan MotoGP di Le Mans. Secara teknis, Le Mans adalah sirkuit stop and go. Artinya, sirkuit ini tidak menuntut cornering speed yang mengalir seperti di Mugello atau Phillip Island. Di sini, hanya ada dua aturan, rem sekeras mungkin, lalu melesat secepat mungkin. Lihatlah Dunlop Chicane. Ini adalah salah satu titik paling krusial sekaligus paling berbahaya di kalender MotoGP. Setelah melaju di lintasan lurus, para pembalap harus melakukan pengereman ekstrem sambil mengarahkan motor ke tikungan kanan-kiri yang sangat sempit. Disinilah sering terjadi kontak fisik. Satu kesalahan kecil dan kalian akan melihat efek domino yang bisa menghancurkan balapan 5 pembalap sekaligus. Masalah utama di Le Mans adalah stabilitas pengereman. Motor seperti Ducati sangat berjaya di sini karena sistem aerodinamika dan power mesin mereka memungkinkan pembalap terlambat mengerem tanpa kehilangan kendali. Sebaliknya, pembalap Yamaha atau Honda seringkali harus bertaruh nyawa di titik pengereman demi menutupi kekurangan kecepatan di lintasan lurus. Tapi, ada satu musuh yang lebih besar dari lawan di lintasan, cuaca. Le Mans punya reputasi buruk soal ketidakpastian. Kalian bisa melihat matahari bersinar cerah saat warm-up, tapi 5 menit sebelum race, awan hitam tiba-tiba datang membawa badai. Inilah yang melahirkan drama flag to flag. Disinilah strategi mekanik diuji. Kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pit dan berganti motor dengan ban basah? Terlalu cepat, ban kalian akan hancur saat aspal masih panas. Terlalu lambat, kalian akan tergelincir di atas aspal yang licin seperti es. Di Le Mans, pemenang bukan selalu yang tercepat, tapi yang paling pintar membaca langit. Jangan lupakan faktor tekanan. Bagi pembalap Prancis seperti Fabio Quartararo atau Johan Zarco, Le Mans adalah rumah, tapi juga penjara mental. Lebih dari 110.000 penonton hadir di tribun, meneriakan nama mereka, mengharapkan lagu La Marseillaise berkumandang di podium tertinggi. Namun sejarah mencatat betapa sulitnya pembalap tuan rumah menang di sini. Ada sebuah kutukan yang seolah menyelimuti mereka. Entah itu masalah ban, jatuh saat memimpin, atau performa motor yang tiba-tiba drop. Tekanan di Le Mans bukan hanya soal fisik, tapi soal bagaimana menjaga tangan agar tidak gemetar saat melakukan pengereman di depan ratusan ribu pasang mata yang berharap terlalu banyak. Jadi, apa itu Le Mans? Le Mans adalah pembuktian. Ia adalah tempat di mana teknologi tercanggih bertemu dengan insting purba manusia. Ia adalah tempat di mana rem membara merah di kegelapan, dan di mana tetesan hujan bisa mengubah pahlawan menjadi pecundang dalam hitungan detik. Di sirkuit ini, kita belajar bahwa dalam balapan, kecepatan hanyalah setengah dari cerita. Sisanya adalah soal ketahanan, strategi, dan sedikit keberuntungan. Menurut kalian, siapa pembalap yang paling pantas dijuluki raja dari kegilaan Le Mans? Dan apakah suatu saat nanti kutukan tuan rumah akan benar-benar berakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.